Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 61. Puluhan siluman langsung hancur berkeping-keping saat ledakan energi keluar dari tombak milik Jenderal Wei Hua, sehingga para ahli bela diri dari kota Husan tercengang melihatnya. Kalau begini, para siluman pasti akan hancur oleh Jenderal Wei. Benar, akhirnya kita menang juga. Xiaoyu tersenyum melihat rekan-rekannya bersuka cita atas kedatangan Jenderal Wei Hua yang langsung membalikkan keadaan. Kini tak ada siluman yang berhasil mendekati tembok kota karena para prajurit langsung menghadang mereka. Di puncak bukit kecil, 2 mil dari kota Husan, seseorang mengenakan jubah hitam langsung mengerutkan keningnya setelah merasakan kekuatan besar tiba-tiba muncul di kota Husan, sehingga ia memutuskan melarikan diri. Siluman-siluman yang awalnya tidak memiliki kesadaran, tiba-tiba kebingungan dan langsung berbalik arah menjauh dari kota Husan, karena hawa ranah immortal dari Jenderal Wei Huang membuat mereka takut. Mereka akhirnya kabur. Ayo, serang mereka. Ahli bela diri kelima klan hendak mengejar para siluman tersebut, tetapi manajer Pavilion Sanghui melambaikan tangan untuk melarang mereka. Tidak perlu dikejar. Apa kalian tidak takut apabila mereka tiba-tiba berbalik arah dan menyerang kalian? Manajer Pavilion Sanghui mengingatkan mereka, sehingga nyali mereka langsung ciut saat itu juga. Bukankah begitu, Jenderal Wei? Dia mengalihkan perhatian pada Jenderal Wei Hua dengan senyum tersirat, sehingga Jenderal Wei Hua mengangguk pelan. Ya, lebih baik kalian kumpulkan saja mayat siluman ini, dan kami akan segera kembali ke pos perbatasan. Pada tempat itu tidak boleh ditinggalkan terlalu lama. Takutnya malah dimanfaatkan oleh musuh untuk menyerang kekaisaran Wei kita. Saut Jenderal Wei Hua yang akhirnya mengerti siapa dalang di balik kejadian ini. Tetapi ia tidak bisa bertindak terlalu jauh, karena Pavilion Sanghui berada di bawah kendali klan Wei, yang merupakan klannya juga. Wei Long masih bingung, kenapa tidak ada yang mencari Feng Yuan, padahal ia adalah aset berharga akademi kekaisaran. Seharusnya dia Ken Fanbao meminta Jenderal Wei Huang mencari keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah menjadi santapan siluman. Wei Long kemudian menatap Xiaoyu yang malah sibuk membantu anggota klan Xiao yang terluka dan memberikan mereka pil penyembuhan. Kenapa aku harus memikirkan bocah itu? Sebaiknya aku memeriksa bawahanku apakah ada yang terluka atau tewas dalam pertempuran tadi. Gumam Wei Long yang sebenarnya tidak mengetahui apa penyebab Pavilion Sanghui bermusuhan dengan klan Xiao. Karena yang berhak mengetahui informasi itu hanyalah kalangan atasan klan Wei saja. Beberapa saat sebelumnya, setelah melukai siluman kera hitam, Feng Yuan tiba-tiba merasakan 3 siluman yang setara ranah Tianzun, sehingga ia memutuskan menuju ke sana agar tidak menimbulkan kepanikan. Sehingga saat Wei Long berhasil mengalahkan siluman kera hitam, maka ia kembali ke arah tembok kota, membantu Ken Fanbao mengatasi amukan para siluman. Hanya dalam beberapa tarikan nafas saja, dengan tinju naga penggetar langit, Feng Yuan telah merobohkan ketiga siluman yang setara ranah Tianzun tersebut. Feng Yuan menyimpan tubuh mereka ke dalam cincin dimensi, dan tiba-tiba ia merasakan seseorang kabur dari bukit tinggi yang tidak jauh darinya, serta para siluman langsung berlari ke arah bukit, dan kesadaran mereka telah pulih kembali. Mungkin ia adalah dalang di balik amukan para siluman ini. Gumam Feng Yuan segera mengejarnya, dan Feng Yuan yakin kejadian ini berhubungan dengan pihak-pihak yang menginginkan Xiaoyu menjadi ratu mereka. Feng Yuan berlari dengan kecepatan tinggi, dan ia berharap dapat menangkap sosok misterius itu hidup-hidup, karena ia tertarik dengan teknik pengendali siluman yang digunakannya itu. Bayangkan saja, bila ia mendapat teknik tersebut, maka ia bisa berperang melawan kekaisaran manapun, karena ia bisa memiliki pasukan siluman sebagai pendukungnya. Benar-benar teknik yang sangat hebat, jauh lebih hebat dari jurus pedang meteor miliknya. Feng Yuan cukup kesulitan mencari sosok misterius tersebut, karena hawa keberadaannya sering menghilang, dan hanya muncul sesaat saja, yang kemudian besar teknik menyamarkan dirinya itu butuh jeda beberapa saat setiap kali digunakan. Sial, apakah ia bergerak secara zigzag? Feng Yuan berpikir ke arah mana yang akan ia tuju selanjutnya. Untuk saat ini, pihak yang bermasalah dengan kami adalah Pavilion Sanghui. Kalau tebakanku benar, maka ia akan kembali ke kota Husan untuk bersembunyi. Karena ada istilah, tempat yang paling berbahaya kadang bisa menjadi tempat yang paling aman untuk bersembunyi. Feng Yuan langsung berbalik arah menuju lereng bukit, dan tebakannya benar. Tiba-tiba, teknik menyamarkan diri sosok misterius itu memasuki masa jeda, dan keberadaannya langsung diketahui oleh Feng Yuan.
Aku tak menyangka, ternyata dalang dibalik amukan siluman justru oleh siluman juga. Feng Yuan tertawa sembari melayang di udara dan menatap sosok misterius berjubah hitam tersebut dengan ekspresi wajah mengejeknya. Sepengetahuanku, siluman hanya bisa melakukan apne saat mencapai ranah absolut God. Kenapa siluman sepertimu bisa melakukannya? Padahal basis kultivasimu cuma ranah C. Apakah kalian telah menemukan metode baru? Feng Yuan sangat penasaran, karena bila para siluman memiliki wujud manusia, maka dunia ini akan memiliki ras baru, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi perang besar antara manusia melawan siluman untuk memperebutkan sumber daya. Siluman tersebut menatap tajam pada Feng Yuan. Ia tak menyangka, pemuda yang memiliki basis kultivasi ranah alam langit, dengan mudah menaklukkan 3 siluman yang setara ranah Tianzun. Matanya berwarna biru langit, dengan wajah seputih salju, membuat Feng Yuan terkejut. Cantik sekali. Gumamnya terpesona, sehingga siluman tersebut merasa jijik melihat ekspresi wajah Feng Yuan. Aku sebenarnya tak tega menyakiti wanita, walaupun kamu sebenarnya ada siluman, namun kamu telah memiliki tubuh manusia, maka aku menganggap kita satu ras saja. Kata Feng Yuan dengan senyum hangat. Nah, cukup katakan, siapa yang menyuruhmu menyerang kota Husa? Atau siapa target yang kau incar? Cih, sampai mati pun aku tak akan mengatakan apapun padamu. Setelah siluman itu sembari meludah ke arah depan, sehingga Feng Yuan mengerutkan keningnya. Ternyata ia bertemu siluman betina yang sangat arogan. Feng Yuan mengumpulkan energi spiritual di sekitarnya menggunakan teknik pernafasan alam, sehingga siluman tersebut langsung teringat dengan informasi yang ia terima, bahwa targetnya memiliki suami yang memiliki kekuatan di luar nalar, sehingga bila bertemu dengannya, lebih baik menghindar saja. Namun masalahnya ia telah dikepung oleh orang yang harus ia hindari tersebut. Awalnya ia masih bersikap tenang, walaupun Feng Yuan dapat mengalahkan ranah Tianzun, tetapi setelah mengetahui informasi mengenai dirinya, ekspresi wajah siluman tersebut langsung pucat dan mengepalkan tangannya. Feng Yuan tersenyum. Ia tak ingin membunuh siluman ini, karena ia tertarik dengan teknik mengendalikan siluman yang ia gunakan tadi. Sepertinya aku harus menggunakan kekerasan untuk menjinakkan dirimu. Ancam Feng Yuan segera melesat ke arah siluman tersebut. Sial! Siluman tersebut mundur beberapa langkah menghindari serangan Feng Yuan, karena ia tidak ahli dalam pertarungan jarak dekat. Sementara untuk menggerakkan para siluman sudah terlambat, karena tidak ada siluman dengan basis kultivasi tinggi di sekitarnya. Maafkan aku, saudariku. Seharusnya aku tidak memasuki wilayah manusia dan menerima misi ini. Siluman tersebut menitikkan air mata, sehingga Feng Yuan keheranan melihatnya, dan tiba-tiba mulutnya menyemburkan seteguk darah. Feng Yuan langsung menangkap tubuhnya, dan mengalirkan energi spiritualnya untuk mencegah racun yang digunakan untuk bunuh diri, menyambar ke titik vital dalam tubuhnya. Tetapi tindakan Feng Yuan sia-sia saja, karena racun yang ia gunakan untuk bunuh diri sangat mematikan. Feng Yuan mengeluarkan pil penyembuhan tingkat tinggi dari kantung penyimpanannya dan memasukkannya pada mulut siluman wanita tersebut. Tetapi ia tidak bisa menelannya karena siluman wanita tersebut tidak dapat bergerak lagi, tetapi jantungnya masih berdetak sangat pelan. Mudah-mudahan pil penyembuh ini masih bisa menyelamatkan nyawanya. Gumam Feng Yuan sembari memasukkan seteguk air ke mulutnya dan menyalurkan air tersebut ke mulut siluman wanita cantik itu. Rasanya mirip dengan bibir Xiaoyu. Feng Yuan tersenyum, tetapi di tempat lain entah kenapa Xiaoyu berpikiran aneh-aneh tentang Feng Yuan, padahal ia sedang membantu merawat anggota klan Xiao yang sedang terluka. Karena siluman wanita ini adalah mantan siluman, maka kemungkinan ia bisa dimasukkan ke dalam cincin dimensi, karena manusia tidak bisa dimasukkan ke sana. Begitu juga dengan siluman yang masih hidup, sedangkan siluman wanita ini sedang mati suri. Mudah-mudahan saja ia bisa dimasukkan ke dalam cincin dimensi. Gumam Feng Yuan sembari mengalirkan ki membalut siluman wanita tersebut, agar nutrisi pada tubuhnya tetap tersalurkan. Karena racun dalam tubuhnya seperti kebal terhadap pil penyembuhan yang diberikan olehnya. Pil penyembuhan itu hanya memperlambat proses kematian siluman wanita ini saja. Feng Yuan menghela nafas dalam-dalam. Namun saat ia akan memasukkan siluman wanita tersebut, Feng Yuan teringat dengan teknik pengendalian siluman milik siluman wanita ini, sehingga ia memeriksa jari-jari tangannya. Namun tak ada cincin dimensi di sana,
dan ia kemudian mencari kantong penyimpanan dalam tubuhnya, tetapi lagi-lagi tak ada. Feng Yuan kebingungan, karena tak mungkin siluman wanita ini berpergian tanpa membawa bekal makanan atau obat-obatan. Mata Feng Yuan tertuju pada dua gunung kembar nan eksotis di hadapannya. Aku pernah melihat ibu mertua malah mengeluarkan kantong penyimpanannya dari tempat suci itu. Gumamnya bimbang, apakah akan menyelidiki tempat itu atau tidak. Namun ia sangat menginginkan teknik pengendalian siluman tersebut, sehingga ia dengan terpaksa menyelidiki tempat sensitif tersebut. Dugaan Feng Yuan benar. Ternyata ia menyimpan kantong penyimpanannya di sana, dan Feng Yuan langsung menyimpan siluman wanita itu ke dalam cincin dimensinya. Kemudian ia memeriksa isi di dalam kantong penyimpanan siluman wanita tersebut. Awalnya Feng Yuan tersenyum bahagia, tetapi saat ia melihat isi kantong penyimpanan tersebut, hanya ada beberapa kue kering dan beberapa helai pakaian. Cih, kenapa siluman wanita ini miskin sekali? Apa ia sengaja tidak membawa hartanya? Karena sudah memiliki firasat akan mati dalam melakukan misi ini. Tebak Feng Yuan sembari menghela nafas dalam-dalam dan segera kembali ke kota Husan melalui bukit belakang klan Xiao agar tak ada yang mencurigainya. Saat semua orang sedang sibuk membantu mengobati anggota klan yang terluka dan sebagian lainnya sedang mengumpulkan mayat siluman, Feng Yuan langsung mendekati Xiaoyu. Yuan, ikut aku. Bisik Feng Yuan, padahal istrinya itu sedang sibuk membantu tabib mengobati anggota klan Xiao yang terluka. Ada apa, Gege? Yuan sedang sibuk nih. Saut Xiaoyu yang enggan mengikuti ajakan suaminya. Takutnya nanti ada serangan susulan dan kita ketar-ketir menghadapinya. Katanya lagi, padahal sebenarnya ia penasaran kenapa Feng Yuan tiba-tiba mengajaknya pergi. Tenang saja, tak akan ada lagi serangan susulan, balas Feng Yuan, sehingga Xiaoyu langsung mengangguk pelan, karena ia selalu percaya apapun yang dikatakan oleh suaminya tersebut. Keduanya lantas kembali ke arah kediaman klan Xiao. Nah, kau ternyata masih hidup. Kenapa aku tidak melihatmu tadi? Wei Lo menghentikan langkah kaki mereka, padahal Feng Yuan sedang terburu-buru. Feng Yuan tersenyum lebar dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kemudian berkata, "Maaf Tuan Wei, aku tadi terpaksa menuju sungai, karena tiba-tiba sudah di ujung saja." Feng Yuan berkilah, sehingga Wei Long mengerutkan keningnya, karena itu adalah alasan yang tidak masuk akal. Tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut lagi, sebab amukan siluman ini terlalu aneh dan hampir semua pihak bisa menjadi tersangka sebagai dalangnya. Karena Wei Long tidak bertanya lagi, Feng Yuan dan Xiaoyu langsung menuju bukit belakang klan Xiao, menuju gua kecil milik Xiaowa. Sesampainya di sana, Feng Yuan langsung mengeluarkan sosok siluman wanita yang memiliki telinga runcing, berbulu seperti rubah ekor 9 yang ada di dalam cincin dimensinya. Tetapi ia tidak memeriksa bokongnya, apakah ada ekornya, karena merasa itu tidak pantas. Siluman yang telah melakukan Agni? Xiaoyu terkejut. Benar, tetapi anehnya ia cuma Ranasen saja. Entah bagaimana caranya dia melakukan Agni. Saut Feng Yuan yang juga merasa aneh. Mungkin dia memiliki teknik khusus, atau ada alkemis hebat yang membuat ramuan yang bisa membuat siluman melakukan Agni. Walaupun belum mencapai ranah absolut kah? Feng Yuan berspekulasi. Xiaoyu terdiam sesaat dan berkata, "Jangan-jangan dia berasal dari kerajaan suci Heido dan termasuk dalam pihak yang mengincar diriku." Kini Xiaoyu yang ikut berspekulasi. Feng Yuan menganggukkan kepala, setuju dengan pendapat Xiaoyu. Aduh, aku hampir lupa. Feng Yuan mengerutkan keningnya. Aku membawamu kemari untuk membekukan tubuhnya, karena ia mengalami keracunan yang tidak bisa diobati dengan pil penyembuhan tingkat tinggi. Untuk sementara, Yor, gunakan energi spiritual esmu itu untuk membuatnya berhibernasi dulu. Sekalian aku ingin menjadikan dirinya kelinci percobaan untuk membuat pil penawar racun. Karena ia adalah alkemis, tentu saja membuat pil penawar racun merupakan impiannya juga. Xiaoyu curiga dengan tujuan suaminya membuat siluman wanita ini berhibernasi, karena wajah siluman wanita ini sangat cantik dan gunung sucinya juga sangat besar, sehingga Xiaoyu merasa kalah bersaing. Hei, kenapa kau melamun? Jangan berpikiran aneh-aneh. Feng Yuan membuyarkan lamunan Xiaoyu. Iya. Xiaoyu langsung mengeluarkan jarum yin rembulan dan mulai menekan titik vital siluman wanita tersebut
agar racun yang menggerogoti tubuhnya tidak merusak titik vital dalam tubuhnya. Saat sedang mengalirkan energi spiritual es ke dalam tubuh siluman wanita tersebut, Xiaoyu merasa ada kerusakan pada meridian siluman wanita itu. Makanya ia mengalami kemunduran basis kultivasi, sehingga dugaan mereka sebelumnya bahwa kemungkinan ada metode baru melakukan alchemy tidaklah benar. Karena siluman wanita itu sebenarnya pernah mencapai puncak kultivasi ranah absolute God. Penyebab ia mengalami kerusakan meridian kemungkinan akibat pertarungan melawan musuh yang kuat, atau kesalahan dalam metode kultivasinya, terutama dalam menggunakan teknik pengendalian siluman tersebut, karena teknik ini tidak tercatat dalam golongan bela diri manapun, bahkan tidak pernah terdengar desas-desusnya selama ini. Setelah selesai menggunakan teknik akupuntur yin rembulan, Xiaoyu langsung membekukan tubuh siluman wanita tersebut dan memasukkannya ke dalam cincin dimensi miliknya, sehingga Feng Yuan tersenyum basah. Kenapa? Apa Gigi keberatan? Xiaoyu menatap tajam padanya. Yuan, tidak baik berburuk sangka pada suami sendiri. Kalau aku mau, siluman wanita itu telah kusimpan sendiri dan meminta murid-murid di Akademi Kekaisaran untuk membekukannya. Feng Yuan berkilah, padahal ia berharap dialah yang menyimpan tubuh siluman wanita tersebut agar bisa dijadikan bahan uji coba nantinya. Mendengar jawaban Feng Yuan yang tampak sangat tulus, Xiaoyu akhirnya tersenyum dan mengajak suaminya itu untuk kembali ke kediaman klan Xiao untuk membantu tabib mengobati anggota klan Xiao yang terluka. Bersambung.